qad yasluh an yatahaqqaq ataupun wa qad yaqbal gitu ya, an yatahaqqaq qabil gitu ya. Oke. Wa qad yasluh, takbir lainnya adalah apa? Yaqbal gitu ya. Yaqbal. Nah, ini namanya at-tanjizi gitu ya. Ini namanya apa? As-suluhi. Kan gitu ya kemarin. Untuk ilmu gitu ya. Untuk ilmu itu ta'alluqnya berarti kayak gini. Ta'alluqul ilmi itu ta'alluq at-tanjizi. Oke, apa sih yang dimaksud dengan ta'alluq ilmi, ta'alluq tanjizi? Anda gambarkan di sini ya. Katanya tadi kita bilang in kasyafa, mafhumnya kalimat in kasyafa ya? In ka syafa bi sifatil ilmi, kan itu ya, bi ilmillah. Oke, anak alnya hilangkan juga, bi ilmillah, al ilmunya menyimpan idhofah, bi ilmillah jami'u al hukmi al aqli bil fi'li. Kalimat bil fi'li mewakili apa? Yang ini. Gitu ya. In kasyafa bi ilmillahi ta'ala jami'u al-hukmi al-aqli bil fi'li. In kasyafa bi ilmillahi ta'ala dzatillahi ta'ala. Dzatillahi ta'ala kan al-wajibat ya. Contohnya misalkan ka, gitu ya. Ka dzatillah, gitu ya. Ka sifatihi, gitu ya. Ka sifatihi. Kemudian ka syarik al bari atau syarikillahi ta'ala. Ka wujud Zaid, gitu ya, ataupun wujud al-alam, gitu ya. Wa adamihi. Fungsinya, fungsi kalau kita bahasakan dengan bahasa tasamuh, fungsi daripada ilmi ataupun sifatul ilmi adalah inkisyaf, gitu ya. Kalau kita bilang mengetahui kan, jadi Allah berarti sebelumnya mengetahui, enggak mengetahui gitu ya. Inkisyaf itu nampak bagi Allah, dzatillahi ta'ala, mahiyatu dzatillahi ta'ala, ataupun makna ataupun hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu Allah Ta'ala itu nampak yang namanya sifatuhu ta'ala, gitu ya. Dengan ilmu Allah Ta'ala nampak yang namanya syarikul bari. Ini namanya wajibat, kan itu ya. Al-wajibat. Ini yang namanya apa? Al-mustahilat, gitu ya. Artinya syarikul bari, mustahil. Itu makna jumlah tadi inkasyafa bi ilmihi. Terus makna syarikul bari inkasyafa bi ilmihi, makna syarikul bari mustahil inkasyafa, makna hakikat syarikul bari juga inkasyafa. Kemudian wujuduz zaid wa wujudul alam wa adamihi itu juga inkasyafa bi ilmihi ta'ala, gitu ya. Oke. Terus dipertanyakan lagi inkisyafnya ini, gitu ya. Ketika Anda melihat azal sama la yazal, al-azal kemarin maknanya apa? Ada yang ingat? Sama ma la yazal, gitu ya. Kalau ma la yazal itu ba'da hudusi al-alam, gitu ya. Kalau kalau al-azal adalah apa? Istimrar, gitu ya. Istimraru syai' ataupun istimrar istimrar asy-syai' fi jihatil
maldi gitu ya. Terus gitu ya. Bila tawakufin, nggak ada hentinya gitu ya. Nggak ada namanya sampai di sini, sebelumnya nggak ada, enggak. Itu namanya al-azal. Nah, sifat ataupun pembahasan ta'alluq, ketika Anda melihat al-azal sama ma la yazal, terus berkaitan dengan al-ilmu, in kasyafa bi ilmillahi ta'ala jami'u al-hukmi al-aqli bil fi'li azalan, ataukah ma la yazal gitu ya pertanyaannya. Di sini jawabannya adalah azalan. Gitu ya. Berarti dzatillahi ta'ala itu munkasyifun gitu ya. Munkasyifatun bi ilmillahi ta'ala bil fi'li azalan gitu ya. Kalimat bil fi'li ulangi lagi di bil fi'li. Ta'alluq al-ilmi itu mutahaqqiqatun bil fi'li gitu ya. Mutahaqqiqatun bil fi'li bi amrin zaidinnya gitu ya. Jadi misalkan alima Allahu gitu ya. Kalau misalkan Anda terjemahkan dengan bahasa alimallahu ta'ala dzatahu bil fi'li azaliyan, kayak gini. Allah mengetahui zatnya gitu ya. Bil fi'li azaliyan. Ini namanya ta'alluqnya katanya mutahaqqik, terjadi sudah gitu ya. Ataupun ta'alluqnya sudah, ataupun robitnya antara ilmu dan amrun zaidnya tahaqqaq, hasil gitu ya, terjadi gitu ya. Oke. Ketika ditanya, kalau misalkan boleh tasamuh juga, kapan Allah mengetahui dzatuhu? Fil azal gitu ya. Kalau misalkan kan azal itu bukan waktu, ini maknanya istimrarus syai' fi jihatil madhi bila tawakuf gitu ya, bukan waktu. Kalau ini baru terasa gitu ya, ba'da hudusil alam, ada namanya waqt. Ini indah, ini ya, indah apa, sama indah falasifah juga indah yang ini ya, indah falasifah sama juga ini ya. Ba'da hudusil alam, al-alam nggak pernah hudus contohnya, tapi gitu ya, contohnya dibedakan. Oke. Kemudian azalan gitu ya. Kenapa sih azalan nggak ma la yazal gitu ya? Kenapa kok ilmu Allah Ta'ala ini ta'alluqnya ta'alluq azali gitu ya? Tanjizi juga tanjizinya yang ajali, tahakkuknya fil azal gitu ya. Tahakkuk ta'alluq ilmillahi ta'ala itu adalah azali. Kenapa katanya? Kalau ma la yazal, kalau misalkan Anda di sini ditambah ma la yazal, berarti gitu ya. Misalkan alimallahu ta'ala wujud Zaidin gitu ya, ba'da wiladatihi. Pertanyaannya, Allah mengetahui inkasyafa bi ilmillahi ta'ala, kan itu ya bahasanya. Inkasyafa bi ilmillahi ta'ala apa? Wujudu gitu ya, wujudu Zaid ba'da wiladatihi. Pertanyaan berikutnya apa? Sebelum wiladatu Zaid, Allah mengetahui nggak Zaid akan ada? Kalau bahasanya kayak gini. Lagi ya. Kalau ana maknakan dengan ma la yazal kayak gini. Alimallahu ta'ala wujudu Zaid, ada kasih ba'da nih. Kan itu ya. Ba'da wiladatihi. Pertanyaannya qablaha ay qabla wiladatuha wa qabla wiladatihi. Lam ya'lam, berarti apa? Jahil. Makanya gak boleh ada yang namanya ma la yazal. Harus azalian saja ta'alluqnya. Makanya ta'alluq ilmillahi ta'ala itu azalian, belum ya, yang keempat nanti. Kemudian kenapa kok enggak qad yasluh gitu ya? An yatahaqqaq. Ini contohnya misalkan wujud Zaid. Gitu ya. Wujud Zaid. Kenapa kok la yazal? Enggak boleh ma la yazal ta'alluqnya. Karena kalau ma la yazal, Allah disifati dengan jahil sebelum wiladatu Zaid. Makanya enggak boleh. Dan itu naqsun Allah dan mustahil. Kemudian seperti ini.
Zaid, wujudu Zaid qad yasluh wa qad la yasluh. Mohon maaf, bukan qad yasluh, qad la yasluh. Qad yatahaqqaq wa qad la yatahaqqaq. Makanya dikatakan suluhi ya. Qad yatahaqqaq wa qad la yatahaqqaq. Qad wa qad la yatahaqqaq. Ini namanya kalimat wa qad yasluh an yatahaqqaq, itu suluhi. Wa qad la yasluh. Wa qad yasluh an yatahaqqaq. Wa qad la yatahaqqaq. Wa qad yasluh alla yatahaqqaq, gitu ya. Diatofkannya ke sini. Anda tambahkan ya. Wa qad yasluh an yatahaqqaq wa qad yasluh an la yatahaqqaq, gitu ya. Ada dua. Zaid itu bisa ada, bisa nggak ada, gitu maksudnya. Kalau seandainya ilmu Allah Ta'ala itu berkaitan dengan pembahasan qad yasluh an yatahaqqaq wa qad yasluh alla yatahaqqaq, berarti kalimatnya inkasyafa. Inkasyafa bi'ilmihi anna wujud Zaid, gitu ya. Qad yatahaqqaq wa qad la yatahaqqaq. Kalau bahasanya seperti ini, Allah mengetahui nggak Zaid itu akan yatahaqqaq? Enggak. Qad wa qad, gitu ya. Tapi Allah belum mengetahui kalau seandainya ilmu Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kalimat ini nih. Hujan boleh jadi turun, boleh jadi enggak, gitu ya. Mengetahui nggak dengan pasti hujan turun? Enggak, misalkan kalau kalimat, misalkan hujan sekarang boleh turun, boleh enggak. Anda mengetahui enggak hujan itu bakal turun? Enggak, begini juga ini. Kalau Anda gunakan katanya ta'aluknya yang suluhi, itu akan membuat apa? Membuat kita menisbatkan al-jahlu lillahi ta'ala. Karena Allah tidak tahu mana yang akan terjadi di antara dua hal ini. Wa qad dia terjadi, wa qad yatahaqqaq, bisa terjadi, bisa tidak, gitu ya. Hujan bisa terjadi, bisa tidak menurut anak, gitu ya. Itu anak tahu nggak akan terjadi hujan? Enggak. Zaid bisa lahir, bisa tidak. Anak tahu nggak Zaid itu akan lahir? Nggak tahu. Atau nggak akan lahir? Nggak tahu juga. Makanya tidak mungkin ta'aluk ilmu itu ta'aluknya suluhi, gitu ya. Nah, ta'aluk yang azal, gitu ya. Ini namanya apa? Kemarin qadim, gitu ya. Ini namanya apa? Hadis. Oke, sekarang kita simpulkan. Di sini ya. Aduh, habis tempatnya. 1, 2. Ini bukan 3 ya. Ini muqaddimah. 3-nya di sini. Ilmu Allah Ta'ala, ta'aluknya katanya ta'aluk at-tanjizi. Ta'aluknya adalah ta'aluk, naunya adalah inkisyaf, muta'allaknya itu ada tiga-tiganya, baik itu jaiz ataupun wajib ataupun mustahil. Kemudian ketika ana melihat apakah ta'aluk ini sudah terjadi atau tidak, itu ta'aluknya tanjizi. Kemudian ketika ana melihat apakah dia azali ataukah malayazal, gitu ya. Ternyata azali ataupun bahasa ininya, bahasa istilahnya apa? Al-qadim. Maka disimpulkan ilmu Allah Ta'ala itu ta'aluknya adalah ta'aluk at-tanjizi al-qadim, gitu ya. Yang 4, ya. Yang keempat, muqaddimahnya mana? Ini ya, yang keempat muqaddimahnya.
Yang ketiga mukadimahnya atas. Gitu ya. Gimana cara mengungkapkannya? Kayak gini. Ketika Anda sudah mengetahui semua bentuk ta'aluk dari berbagai sisi, dari muta'alaknya, dari nau ta'aluknya, kemudian dari berbicara tentang bil fi'li ataupun suluhinya, qadim sama hadisnya, kayak gini ungkapannya. In kasyafa bi ilmillahi ta'ala jami'ul hukmi al-aqli bil fi'li azalan. Ya. Ataupun Allahu alimallahu dzatahu bil fi'li azalian, alimallahu ta'ala wujudu zaid azalian. Ya. Hanya inkishaf, hanya mengetahui, bukan memberikan taksir, bukan memberikan pengaruh, gitu ya. Bukan memilih, hanya mengetahui. Gitu ya. Yuk, sekarang yang kedua. Kenapa sih ya? Kan ada video. Ih, bisa video. Nambah waktu lagi saya ngelihatnya. Dilihatnya pas gambarnya aja, gak usah didengar gitu. Oh, ini gambarnya ini, tulis gitu ya. Kemudian, ini paling lama pembahasannya. Setelah ini kita cepat insyaallah. Karena ini akan berkaitan dengan pembahasan ilmu lain. Dan sering banget disebutkan di kitab-kitab gitu ya. Tiba-tiba ta'aluknya ta'aluk tanjizi al-qadim, ta'aluk suluhi al-qadim, ta'aluk suluhi tanjizi al-hadis. Apa maksudnya gitu ya? Oke. Kemudian setelah ilmu al-kalam. Al-kalam. Sekarang Anda sebutkan dulu semua. Itu contohnya, prosesnya kayak gitu. Setiap sifat prosesnya kayak gitu. Al-kalam. Ketika Anda melihat muta'alak, ini katanya jami. Al-jami. Alnya ingat-ingat ya. Alnya kemana? Ini gak pernah ada takbir seperti ini al-jami itu. Cuman kawan-kawan udah tahu ya, alnya di sana adalah jami al-hukmi al-aqli ya. Ini muta'alaknya. Berarti ta'allaqa bi jami'i al-hukmi al-aqli. Al-wajibat wal jaizat sama mustahilat. Kemudian al-kalam juga dilihat dari nau ta'aluknya adalah ad-dilalah atau ad-dalalah atau ad-dulalah gitu ya. Itu nau ta'aluknya. Kemudian ketika melihat tanjizi ataupun suluhinya, oke, al-kalam punya 3. Ta'aluknya katanya at-tanjizi al-qadim, kemudian as-suluhi al-qadim, kemudian at-tanjizi al-hadis gitu ya. Itu kalam. Nanti Anda jelaskan ya. Kemudian al-qudrah. Al-qudratu. Al-iradah dulu dong. Al-iradatu. Kelihatan gak sih kalau Anda nulis di sini? Kelihatan. Paling ujung kelihatan. Di sini kelihatan ya? Ini kelihatan. Gita kelihatan. Kelihatan semua ya? Yang paling belakang kelihatan. Gak sadar. Ada Pak Ketua. Oh iya. Fahmi sudah ini sekarang. Udah mengembalikan lagi. Sama Azmi. Udah mengembalikan lagi apa? Mandatnya. Pak Ketua. Oke. Pak Ketua. Adam. Al-iradah. Gitu ya. Al-iradah. Ketika Anda melihat muta'alaknya, dilihat. Ini hanya mumkinat saja. Alnya li istighraq. Jami'il mumkinat. Gitu ya. Mumkinat. Bukan ba'duhu, jami'ul mungkinat. Oke, kemudian nau ta'alluq iradah itu namanya at-takhsis wa ta'yin, takhsis. Ya. Kemudian tanjizinya apa katanya? Tanjizi al-qadim juga suluhi
al-qadim. Suluhi itu nggak ada yang hadis ya? Semuanya qadim. Jadi kalau misalkan tanjizi dan suluhi hanya ada 3 bentuk. Tanjizi ada 2, qadim sama hadis. Kalau suluhi hadis saja. Oke, kemudian sekarang adalah al-qudrah. Al-qudrah sama dengan iradah ketika berbicara muta'allaqnya, yaitu apa? Al-mumkinat. Ya. Al-mumkinat. Harus selesai nih ininya. Harus pas maksudnya. Oke, kemudian nau ta'alluqnya al-iradah itu taksis. Kalau qudrah taksir. Makanya kan at-taksir minallahi ta'ala menurut Asy'ariyah, gitu ya. Menurut Maturidiyah, at-taksir itu bukan qudrah tapi apa? Azmi senyum, orang Wami. Antum apa bahasanya kita? Bahasanya kalau ini diskriminasi ya. Jadi orang Wami. Ini masuk rekaman, antum. Wami itu masuk terdaftar di PBB, tenang. Jadi bukan Wahabi, parah antum. Ini rekaman loh. Nanti kedengeran ke Aceh kan. Bahaya Azmi. Kemudian at-taksir memberikan nanti Anda jelaskan. Kalau menurut Maturidiyah, qudrah itu hanya memberikan persiapan fungsinya, ya, tahyi'ah dan juga apa? Tahyi'ah dan juga memesan tiket itu apa bahasa Arabnya? Enggak hagas. Keren jawabannya, cepet banget ya. Hagas. Sebentar. Dekat dengan hagas. Tajhiz ya, mentajhiz. Tahiyah sama dengan tajhiz. Susah banget jim sama zai gitu ya. Tajhiz al-mayyit bukan ya. Tajhiz sama apa? Sama tahiyah, menyiapkan untuk menciptakan manusia gitu ya. Satu lagi apa? Takwin. Kata Maturidiyah. Makanya Maturidiyah nambah sifatnya selain qudrah dengan takwin. Takwin adalah taksir, menciptakan, ijad gitu ya. Yang dimaksud taksir adalah ijad wal idam gitu ya. Menciptakan dan meniadakan. Menurut sebagian pendapat Asy'ariyah, ada yang mengatakan ijad juga, ijad saja gitu ya. Itu adalah qudrah. Kemudian itu nau ta'alluqnya. Kemudian apa? Kemudian ta'alluq ketik tanjizinya apa gitu ya. Tanjizi al-hadis. Kemudian as-suluhi al-qadim gitu ya. Kemudian as-sam'u. As-sam'u ta'alluqnya coba dilihat. Di kitab nanti bilangnya jami'il mawjudat gitu ya. Maksudnya kita dari awal bicaranya adalah jami al-ahkam al-akli gitu ya. Mau wajibat, mau mustahilat atau jaizat. Di sini mungkinat, tiba-tiba di sam'u itu al-mawjudat. Enggak satu tema gitu ya. Tema di sini adalah ahkam asy-syar'i, tapi kok tiba-tiba al-mawjudat gitu ya. Berarti kalau misalkan ana ingin menyamakan pembahasannya dengan mumkinat, juga dengan dengan al-mumkinat wal wajibat wal mustahilat, maka as-sam'u itu ta'alluqnya dengan apa? Dengan wajibat dan mumkinat gitu ya. Yang mumkinatnya apa? Yang wujud, yang maujud gitu ya. Makanya dibilangnya ta'alluqnya dengan al-mawjudat. Disimpan ya, al-mawjudat berarti yang dimaksudkan adalah apa? Al-wajibat dengan apa? Al-mumkinat, tapi yang janibul wujudnya, karena mumkinat itu yakbal an yakuna mawjudan wa yakbal an yakuna ma'duman gitu ya. Maka di sini as-sam'u ya ta'allaqnya bil mawjudat. Bil mawjudat berarti al-wajibat sama mumkinat, dan mumkinatnya hanya satu sisi saja, min janibil wujud gitu ya. Kemudian
Al-basar sama juga. Satu lagi coba apa? Nau ta'sirnya, nau ta'alluqnya. Aduh, jadi nggak rapi dong, nggak apa-apa. Ingat-ingat ya posisinya dulu. Oh iya belum, emang pas. Pas ya. Nau ta'alluqnya. Nau ta'alluqnya adalah inkishaf. Inkishaf. Allah melihat, Allah mendengar, kan itu ya? Maha mendengar. Allahu sami'a, gitu ya. Sami'anya apa? Al-maujudat, gitu ya. Oke. Allahu sami'a al-maujudat. Mendengar seperti telinga kita ya. Ada saut kemudian kita dengar. Enggak. Sami'a di sini katanya apa? Sami'a di sini as-sam'u al-ilm. Gitu maknanya. Ataupun kalau ana maknakan as-sam'u ini adalah inkishaf, pertanyaannya kayak gini ya. Gitu ya, misal beda nggak suaranya? Yang pertama, yang kedua, itu kita mengetahui kan namanya ya, mengetahui perbedaan antara suara yang pertama dan suara yang kedua. Ini inkishaful ilm, gitu ya, mengetahui perbedaan keras dan pelannya suara. Itu kan inkishaf ya. Nah, sam'unnya bukan kita mendengar nih, mendengar suara, tapi apa? Alimallahu ta'ala inkashafa bi sifatus sama, gitu ya. Apa? Saut hada, tapi inkishafnya bukan kita mendengar, beda kan ya? Tapi setelah beda nih manusia, setelah didengar baru ana simpulkan, oh ini suaranya kecil, ini suaranya besar. Ini nih, ini yang dinamakan ilmu, gitu ya. Pertamanya mendengar dulu, kemudian ana membedakan, oh ini suaranya besar, ini suaranya kecil, kan itu ya. Suara yang besar tadi dan suara yang kecil tadi kan nggak ada di otak kita, nafsu suaranya gitu. Yang ini nih nggak ada, yang sampai ke kita apa? Maknanya, kan itu ya. Oke. Makanya sam'unnya kayak gitu ya. Jangan disamakan berarti Allah butuh telinga dong. Enggak, gitu ya. Dapat ya? Karena itu sam'unnya sam'un yang ilm, gitu ya. Inkishaf, cuman inkishafnya apa? Berbeda dengan inkishafnya ilmu dan inkishafnya apa? Basar, gitu ya. Sam'un ini. Oh iya, ya kan ya, beda dengan basar, ya enggak? Inkishafnya sam'un beda dengan apa? Yang ilmu juga dengan yang basar. Oke, gitu ya. Kemudian ta'alluqnya katanya tanjizi al-qadim, juga suluhi. Oke, ini aja. As-suluhi al-hadis apa al-qadim? Suluhi. Qadim aja, ya. Al-qadim. Ya, nah ini gara-gara ini anak rosib loh. Apa? Akidah sama Dr. Jamal di Dar Ifta. Karena gak bisa ngejain ini. Soalnya padahal 1 dari 5 di rosibin. Yang lainnya benar. Ini anak benar-benar nih, bukan orang Asy'ari nih. Entah dari mana kok bisa masuk Dar Ifta gitu. Tapi tingkat 2-nya anak dapat dejidan, balas dendam gitu ya. Setelah belajar mantik anak kejar. Mau balas dendam sama Syekh Jamal gitu. Kemudian balas dendamnya maksudnya ngasih nilai yang bagus gitu biar beliau bahagia gitu ya. Kemudian tanjizi al-hadis ya. Al-basar juga sama gitu ya. Al-basar juga sama. Ya. Dengan maujudat, ta'alluqnya itu muta'allaqnya itu al-maujudat. Kemudian yang dimaksudkan maujudat adalah wajibat dan juga mungkinat janibul wujudnya. Kemudian nau ta'alluqnya adalah al-inkishaf. Aduh. Kawan-kawan kan belum melihat dalamnya ya? Belum melihat. Ketika Anda buka, akan melihat sesuatu yang baru. Kalau misalkan belum pernah sama sekali melihat. Nah, gambar ini terlihat oleh mata, direkam, kemudian masuk surahnya ke otak. Oh, itu warnanya kuning, gitu ya. Nah, kalimat oh itu warnanya kuning itu apa? Inkishaf dan maknanya ilmu, gitu ya. Jadi
jangan bilang, oh berarti Allah butuh mata dong untuk melihat. Enggak, gitu ya. Tapi karena inkisyafnya adalah inkisyaful ilm. Kemudian sama juga nau ta'aluknya tanjizi al-qadim, juga suluhi al-qadim, juga tanjizi al-hadis. Ya. Oke, satu-satu yuk kita bahas. Ih, panjang banget, San. Bisa, yuk. Sekarang kalamuhu. Ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, wa aqimu, gitu ya. Wa aqimu, keren. As-sholata, gitu ya. Ini namanya naksun, gitu ya. Tulisan, gitu ya. Tulisan. Ketika Anda mengatakan wa aqimus sholat, itulah lafad, itu kalam, gitu ya. Itu kalam. Oke. Kita mulai. Ketika Anda mengatakan, kawan tahu makna aqimu itu adalah al-amru, gitu ya. Al-amr bisolah, kan itu ya. Al-amru, ataupun bahasanya Anda ganti tolab. Tolabul fi'li, gitu ya. Tolabul fi'li. Ma huwa hadzal fi'l? As-shalah, gitu ya. Itu maknanya. Karena kawan-kawan sudah tahu maknanya. Ketika Anda mengatakan wa aqimus shalah, paham maknanya kan ya? Tahu maknanya. Oke. Berarti bahasanya ketika kawan-kawan mendengarkan kalam dari anak wa aqimus shalah, itu apa? In kasyafa, gitu ya. Ini kita ya, manusia. In kasyafa bi ilmi ana atau bi ilmika, gitu ya. Bi ilmika. Makna apa? Makna misalkan hadhihi al ayat, gitu ya. Oke, in kasyafa bi ilmika, makna hadhihi al ayat. Terus, ini kan sigohnya ilmu, gitu ya. Ataupun pembahasannya cara mengungkapkan ilmu, bagaimana cara mengungkapkan kalam, kan gitu ya. Misal, kalau seandainya, gitu ya, lau in kasyafa, ataupun lau in kasyafa bi'ilmihi kala mahu lana, gitu ya. Lau in kasyafa bi'ilmihi kalamuhu lana, ataupun Anda ganti lau kasyafa Allahu bi'ilmihi kalamahu lana, gitu ya. Tulisannya gimana sih, Set? Kalamuhu lana, Bang Lana. Lau kasyafa Allahu bi'ilmihi kalamahu. Cara pendekatannya kayak Anda ngomong tadi, gitu ya. Ketika Anda mengatakan wa aqimus shalah, karena kalamnya adalah saut wa haraf, jadi kawan-kawan bisa mengetahui, gitu ya. Bisa mendengarkan kalam tersebut, kemudian kawan-kawan memahami maknanya, kan gitu ya. Lau kasyafallahu bi'ilmihi kalamuhu lana, kalamuhunya adalah wa aqimus shalah. La alimna anna qaulahu ta'ala wa aqimu as-salata yadullu ala ma'nan huwa talabu apa? As-shalah. Gitu kalau prosesnya di dalam akidah, pembahasan akidah, gitu ya. La alimna anna qauluhu ta'ala wa aqimus shalah yadullu ala ma'nan huwa talabu as-shalah. Maksudnya qauluhu di sini berarti kan yang diinginkan kalamahu, ya kan ya? Kalamahu ta'ala
yadullu ala ma'nan huwa thalabus shalah. Ini pembahasan ilmu sifatul ilm. Dari mana pembahasan sifatul kalam? Dari mulai yadullu ala ma'nan huwa thalabus shalah. Kenapa? Karena kalam itu ta'aluk dilalah. Gitu ya. Ta'aluknya ta'aluk dilalah. Dan ta'allaqo bijami'il apa? Bijami'i hukmu al-aqli. Terus misal ya. Allahu ada. Qul huwallahu ahad. Allahu misalkan wahidun. Misal ada ayat seperti ini, bidzatihi. Gak mungkin kan kalamuhu itu sawut. Juga gak mungkin huruf. Tapi karena ana yang ngomong, ada yang mengucapkan, ataupun jangan dulu ke kalamillah. Ini ana yang mengucapkan, Allahu wahidun bidzatihi. Ini kan bentuknya khobar ya? Ikan ya? Kalau ini bentuknya amar. Ya. Misalkan la tusyriku, itu namanya nahyun, gitu ya, larangan. Ini namanya khobar. Khobar dari Allah tentang apa? Tentang wahdaniyatillahi ta'ala, gitu ya. Tentang bahwa Allah itu la yusafu bi ta'addud, gitu ya. Wahdaniyatihi ta'ala. Ataupun Allahu itu zatun la sifatun, gitu ya. Allah zat la sifat. Ini khobar tentang apa? Tentang zat, gitu ya. Dan dua-duanya adalah apa? Wajibat. Makanya kalam itu ta'allaqo bil bijami'i al-hukmi al-aqli, gitu ya. Dengan wajibat ini ta'allaqnya. Kemudian misalkan ada kalimat syarik al-bari, ya. Goir mawjud. Misal gitu ya, syarikul bari goiru mawjud. Ini juga khobar, gitu ya. Khobar tentang syarikul bari yang tidak mungkin ada. Layak balu as-subut, gitu ya. Khobar ini kan itu ya. Hadal khobar kalamuhu ta'ala yadullu, kan itu ya. Yadullu ala apa? Maknan. Maknanya apa? Bahwasanya syarikul bari itu muntafin, gitu ya. Itu cara menggambarkannya. Kemudian sekarang masuk ke sigohnya ana lupa lagi biar enak. Salamu, ayo. Ini kan amr ya? Al-amru. Al-amru. Yang lagi pulang? Ya. Iya. Langsung kita. Iya. Kemarin encingnya disebut-sebut antum katanya. Segera datang gitu ya. Kemudian ini kan khobar ya. Kemudian la tusyrik billah, la tusyrik billah. Ini apa? Nahyun, gitu ya. An-nahyu. Ini katanya kalamuhu dan namanya khobar, gitu ya. Ini juga kalamuhu namanya amr. Ini juga kalamuhu namanya nahyun, gitu ya. Berarti kalamillahi ta'ala itu ya ta'addad, gitu ya. Ada yang nahyun, ada yang khobar, ada yang amr, gitu kan ya. Oke. Jawabannya berarti seakan-akan ada mengatakan, oh berarti kalamullah ta'ala ya ta'addad. Ketika kalamullah ta'ala ya ta'addad, berarti ada namanya ta'addud al-qadim, gitu ya. Oke. Ini masalah, sebagian masalahnya. Kalamuhu itu wahid, ya. Kalamuhu itu wahidun.
gitu ya. Wat ta'addud bin nawar ila ta'alluq wat tasmiyah. Itu kalamuhu itu wahid, karena kalau misalkan dia itu ta'addada akan mengakibatkan sesuatu yang muhal. Nah, makanya mereka berusaha untuk menghilangkan pemahaman tersebut. Dibilangnya kalamuhu itu wahid. Jadi yang ta'addud itu bin nadhar ila ta'alluq sama apa? Tasmiyah, gitu ya. Terus gimana cara mengungkapkannya? Kalau seandainya katanya kalamullah in ta'allaqa kalamuhu bika anta wahai mukallaf misalkan, ta'alluq talabul fi'li summiya, kan itu ya, summiya apa? Al-amr. Berarti tasmiyahnya aja yang ya ta'addad, kalamuhu wahid, gitu ya, kalamuhu wahid. In ta'allaqa kalamuhu, gitu ya, in ta'allaqa kalamuhu bika anta, gitu ya, ta'alluq talabu at-tarki, gitu ya, maka apa? Summiya an-nahyu. Berikutnya in ta'allaqa kalamuhu bika ta'alluq al-ikhbar, summiya apa? Al-khabar. Summiya al-khabar. Gitu ya. Maka kalamuhu itu wahid. Wa ta'addud bin nadhari ila ta'alluq sama apa? Tasmiyah. Contoh amar yang mana? Wa aqimus shalah misalkan. Kapan kita mengetahui wa aqimus shalah? Setelah ada wahyu dari Allah, kan itu ya, kepada Rasul, kemudian disampaikan kepada sahabatnya. Oke. Berarti inkisyafnya yang pertama malaikat, gitu ya, inkisyaful makna, kemudian makna itu diungkapkan dengan sebuah lafaz, gitu ya, yang ya dulu ala makna tersebut. Allah memberikan inkisyaf kepada malaikat sebuah makna, wa huwa talabus shalah misalkan. Kemudian diungkapkan dengan bahasa Arab karena Rasul ahlul Arab di waktu itu, sampailah yang namanya wa aqimu shalah, gitu ya. Oke. Ketika Anda bilang qauluhu ta'ala wa aqimus shalah, itu adalah kalamuhu ta'ala. Berarti ada tajawuz, gitu ya. Yang dimaksudkan adalah lafaz yang Anda ucapkan itu sebagai alamat yang menunjukkan kepada kalamihi ta'ala, gitu ya. Bisa ya? Oke. Kemudian berikutnya masuk inkasyafa ilmu. Oke, ini yang atas saja. Ini kan contoh aja ya. Al-kalam di dalam pembahasan bahasa, gitu ya. Qad yukhatib, ya, yukhatabu bihi, itu ya, al mukhatab, wa qad la yukhatab bihi al mukhatab, ya. Itu kalam, ya.
Coba dalam nahu al-kalamu huwal lafdhu al-murakkab al-mufid, itu ya. Bil wad'i. Ketika Anda bilang Zaidun qaimun, enggak ada kalian nih. Anda bilang Zaidun qaimun. Gitu ya. Anda bilang Zaidun qaimun. Itu kalam bukan? Enggak ada orang loh. Anda ngomong Zaidun qaimun dan Anda sadar, gitu ya. Dan kalam ini memberikan faidah, gitu ya. Kalam kan ya? Kalam. Tapi ketika Anda bilang ya Zaid, ijlis. Enggak ada Zaid. Gitu ya. Ini sampai enggak maknanya? Ya Zaid, ijlis. Nggak ada Zaidnya, gitu ya. Nah, kalau kalam, terus yukhotob bihi al-mukhotob, gitu ya. Dan dia ada, itu namanya apa? Kalamnya al-khitob. Masuk nih ke usul fikih. Al-khitob. Ketika waqad la yukhotob bihi al-mukhotob, dia itu namanya kalam dan juga dia namanya khitob. Tapi kalau misalkan qad la yukhotob bihi al-mukhotob, itu bukan khitob, gitu ya. Berarti kalam itu huwal khitob ketika ada mukhotob. Kalam itu bukan khitab ketika nggak ada mukhatab, gitu ya. Oke, masuk nih. Masuk ke, berarti ada pertanyaan di sini. Kalau seandainya, gitu ya, qauluhu ta'ala wa aqimus shalah nih, pembahasan tadi. Wa aqimu as-shalah. Wa aqimu as-shalah. Ini kalamullah ya? Kalamullah. Kalamullah antum bilang apa? Azali, qadim, gitu ya. Azaliyun. Coba lihat nih. Kalamuhu ta'ala wa aqimus shalah, kalamuhu ta'ala azaliyun. Pertanyaannya, ini kalamnya boleh enggak ana namakan khitab tanpa melihat azali dan agak azali ya? Ini cocoknya dinamakan kalam aja atau dia juga bisa dikatakan khitab? Wa aqimus shalah. Dua-duanya bisa, gitu ya. Dia bisa dikatakan kalam dan bisa dikatakan khitab. Kenapa? Karena qad yukhatab bihadzal kalam apa? Al-mukhatab. Siapa? Mukallafun, kan gitu ya. Oke, maka qauluhu ta'ala wa aqimus shalah adalah khitab. Pertanyaannya, karena antum bilang kalamnya itu azali, siapa yang bilang Ustaz? Antum yang bilang azali, kok antum sih, gitu ya. Oke, kalau seandainya Anda bilang kalamnya itu azali, berarti mukhatab ketika Allah ketika ada kalam wa aqimus shalah, gitu ya. Berarti mukhatab ada, gitu ya. Berarti mukallafun itu kok qadim, enggak hadis. Ya enggak sih? Ridho. Oke, tadi kan kalam itu bisa disampaikan ke orang. Ada orangnya, dihitob orangnya, bisa juga enggak, gitu ya. Ketika Anda bilang Zaidun qaimun, tapi kalau misalkan Anda bilang ya Zaid kum, berarti Zaidnya ada, gitu ya. Nah, masalahnya dengan kalamullah ta'ala wa aqimus shalah, itu kalamuhu qadim, gitu ya. Udah ada belum kalamu ini? Enggak mungkin kalamnya ada dan enggak ada, terus mustamir itu kalam, ada terus, gitu ya. Ada terus. Nah, kan belum ada mukhatab. Mustamir, maka gak bisa wa aqimus shalah dikatakan khitab fil qadim. Azalian, qadiman, gak bisa dikatakan khitab. Bisa gak dikatakan kalam? Bisa, gitu ya. Karena gak butuh yang namanya mukhatab. Dapat ya? Oke. Kapan dong kalamuhu ta'ala ini dikatakan khitab? Ketika sudah ada mukallaf. Kan itu ya? Ketika sudah ada mukallaf, maka bisa dikatakan khitab. Oke, ini contoh aja untuk mengungkapkan bahasa Arabnya. Kadang diterjemahkan susah banget, harus ditulis bahasa Arabnya. Terus, sekarang pertanyaannya. Berarti dengan ungkapan tadi bahwasanya kalam, ya, summiya khitaban, kan itu ya, inda wujud al mukhatab, gitu ya. Hadza inda qaulin, menurut sebagian pendapat, gitu ya. Inda qaulin, inda
inda qaulin. Ishtaroto jadi apa nih? Sifat daripada qaul kan ya? Ishtaroto wujud al mukhatab. Gitu ya. Al kalam summiya khitaban, panjang, sawaun kana wujida al mukhatab au lam yujad inda qaulin, ya. Inda qaulin. La yashtari itu apa? Wujud al mukhatab. Oke. Ana ingin masuk ke pembahasan al-hukmu gitu ya. Asy-syar'iyyu inda usuliyin. Ini kan udah ya, ini kan muqaddimah. Tapi ada yang mengatakan wujud mukhatabnya fi ilmillah ta'ala. Sebentar, ana bilang ya. Ini la yastari itu wujud al-mukhatab. Terus kan tetap khitab itu membutuhkan namanya mukhatab. Ya, oke. Ini ungkapan Azmi tadi. Ana tambahkan di sini, enggak apa-apa. Li annahum. Al-qaul ini ya humnya. Li annahum dhahabu ila anna ilmillah gitu ya. Biu judi al mukhatab. Pertanyaannya, ilmullah biwujudil mukhatab ini ta'aluknya tanjizi hadis atau qadim? Qadim. Ingat ya, tanjizinya qadim karena ilmu Allah Ta'ala ada enggak tanjizi hadis? Enggak ada kan ya? Hanya tanjizinya yang qadim saja. Ya, berarti ketika ana bilang ilmu Allah Ta'ala biwujudil mukhatab yunazzil manzilati apa? Manzilati al mukhatab panjang banget ya di sebelah sini ya. Antum di sini aja ya. Al mukhatab al mawjud bil fi'li. Kalimat al mawjud bil fi'li ketika sudah ada orang mukhatabnya gitu ya. Oke. Maka mereka mengatakan tetap khitab. Tamam. Yaudah, nggak apa-apa deh. Anak gak usah hapus. Masuk sekarang ke ma huwa al-hukmu asy-syar'i. Kan gitu ya di usul fikih ya. Al-hukmu asy-syar'iyyu. Ini tingkat satu loh, gitu ya. Panjang banget sih ininya muqaddimahnya gitu ya. Khitabullah. Aduh. Khitabullah. Ya kan ya? Khitabullah ta'ala. Al-muta'alliku. Kan itu ya? Terus. Bi af'al al-mukallafina. Gitu ya? Kemudian. Udah sampai sini dulu. Ala sabilnya nanti ya. Ala sabilil iqtidha awit au at-takhyir awil wad'i. Coba dilihat. Ketika anak tanya, khitabullah, maknanya apa? Khitab di sini kalamuhu, kan itu ya? Khitabullah adalah kalamuhu. Yang dimaksudkan yang mana nih? Kalamuhu menurut kaul pertama atau kalamuhu menurut kaul kedua, kan itu ya? Nanti yang penting khitabullah kita bilang ini kalamuhu. Kalau seandainya khitabullah itu kalamuhu gitu ya. Terus ana maknakan khitabullah di sini kalau menurut pendapat jangan dulu. Khitabullah adalah kalamullah taala. Kalam gitu ya. Di dalam pembahasan sifat ada yang namanya muta'alliq. Muta'alliq apa tadi namanya? Sifatnya kan itu ya. Ada yang namanya muta'allaq.
gitu ya. Ada namanya ta'alluq. Oke. Khitabullahu ta'ala al-muta'alliqu. Ini untuk memberikan apa? Sifat gitu ya kepada khitab. Ketika Nabi bilang al-kalam gitu ya. Ngapain coba dibilang al-muta'alliq? Kan gitu ya. Untuk menyambungkan dengan bi'af'al gitu ya. Oke. Al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafin. Mana muta'alaknya di sini? Af'al gitu ya. Muta'alaknya adalah af'al, bukan mukallafinnya. Gitu ya. Muta'alaknya adalah af'al. Ini muta'alaknya. Ini muta'alaknya. Berarti hukum syar'inya adalah khitabnya adalah muta'alliq, sedangkan af'alnya adalah muta'allaq. Al-mukallafin. Pertanyaannya, mungkin gak sih ada af'al tanpa mukallafinnya? Nggak mungkin, kan itu ya. Makanya af'al mukallafin, af'alnya muta'allaqnya mukallafin adalah penyebab adanya af'al, gitu ya. Ketika ini af'alnya muta'allaq, berarti di sini adalah apa? Amrun zaid. Oke, keren. Amrun zaidnya, gitu ya. Pertanyaannya, amrun zaid itu maksudnya adalah al-wajibat wal mustahilat sama jaizat. Ini wajibatkah? Mungkinat masuknya kan gitu ya. Mungkinat yang qad yasluh an yatahaqqaq wa qad yasluh alla yatahaqqaq. Gitu kan ya. Sekarang dapatkan ya. Oh, ternyata af'al mukallafin ini kalau dipandang dari akarnya ini adalah apa? Minal mumkinat. Muta'allaq yang mumkinat, gitu ya. Oke. Sekarang ke sini dulu. Ini ya. In ta'alaqa kan itu ya tadi kalimatnya. In ta'alaqa kalamuhu ta'ala bika anta wahai mukallaf. Ta'alluq talabul fi'li yusamma al-amr. Gitu ya. Yusamma al-amr. Ke kalam nih. Ada namanya tanjizi hadis. Coba lihat nih. Gak semuanya loh nanti bahwasanya ta'alluq kalam itu tanjizi qadim, suluhi qadim sama tanjizi hadis. Ini kesini akarnya. Itu sebagian ulama aja, ya. Coba lihat. Ta'alluq ta'ala in ta'allaqa kalamuhu ta'ala bika. Bika ini siapa? Anta, kan itu ya. Berarti setelah ada dong, kan itu ya. Berarti di sini apa? Ta'alluqnya di sini tanjizi al hadis. Gitu kan ya? Karena in ta'allaqa kalamuhu bika anta wahai mukallaf ta'allaqa talabul fi'li yusamma'a amr. Azan Isya ya? Ya, San, nggak ada lagi. Oh, masih aman kan ya? Ini kami sudah kuliah katanya. Manja ini. Biasanya siapa? Kita sampai mana? Sampai kapan selesainya? Gitu. Oke. Tanjizi al hadis, ya nggak sih? Karena dia bika anta gitu ya. Boleh nggak tanjizi qadim? Boleh, menurut pendapat kedua. Yang ini. Yunazil manzilatal mukhatab fi ilmillahi ta'ala apa? Al-mukhatab al-mawjud bil fi'li, gitu ya. Maka ini juga bisa dikatakan tanjizi apa? Al-qadim. Menurut pendapat kedua ini nih, ta'alluqnya kalam hanya tanjizi qadim saja. Gitu ya. Oke. Kemudian qabla gitu ya. Qabla wujud al-mukallaf ini namanya ta'alluqnya apa? Ta'alluq as-suluhi al-qadim. Kenapa? Karena mukallafnya qad yujad wa qad la yujad. Ketika yujad, ta'alluqnya terjadi. Ketika la yujad berarti apa? Ta'alluqnya nggak terjadi, gitu ya. Oke. Terus. Kembali ya. Al-hukmu asy-syar'i khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Pertanyaannya, hukum syar'i ini qadim apa hadis? Kawan-kawan kan seringnya bilangnya qadim ya?
Kan itu ya, kemarin Anda ngebahas karena akarnya di sini. Hukmullah Ta'ala itu qadim karena khitabullah Ta'alanya kalamuhu dan kalamnya itu apa? Qadim. Enggak, hadis. Menurut pendapat apa? Yang ini. Hukum syar'i itu apa? Hadis, gitu ya. Menurut pendapat yang ini. Yang mensyaratkan ada namanya mukhatab bil fi'li. Dapat ya? Hukum syar'i itu hadis, enggak qadib. Menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya khitab dikatakan khitab, kalam dikatakan khitab ketika wujud mukhatab bil fi'li. Qadim menurut pendapat yang mengatakan apa? Khitab kalamuhu itu dikatakan khitab, gitu ya. Saun kana wujud awalam yujad mukhatab, gitu ya. Oke. Itu lengkapnya pembahasan hukum syar'i. Ala sabil itu naunya nanti, gitu ya. Sudah kalamuhu. Berarti kalamuhu, kalam itu ada yang mengatakan tanjizi qadim, ada yang mengatakan suluhi, ta'aluknya ada 3, gitu ya. Yang ketika berbicara tanjizi sama suluhi, ada yang mengatakan apa? Tanjizi qadim saja. Oke. Silakan. Ya, silakan. Ini. Asik, boleh. Ilmu kan udah ya? Anda butuhin lagi nggak? Nggak. Tanjizi qadim sama hadis. Anda jelaskan yang ini ya, biar mudah. Karena mahsus. Baru ke kalam. Ketika Anda berbicara tentang iradatullah ta'ala. Misalkan wujud Zaid ini itu minal mumkinat. Apa sih yang dimaksudkan dengan mumkinat? Tasawa baina wujudihi wa adamihi. Kan itu ya. Mungkin bisa ada, mungkin bisa tidak ada. Ini dulu ya, sebelum adanya Zaid. Kemudian ketika Ana berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan Zaid itu ada dan tidak ada apa? Iradah. Karena iradah taksis ataupun nama lainnya adalah ta'yin, gitu ya. Tarjih, oke. Tarjih juga, gitu ya. Tarjih tambah tarjih. Berarti iradatuhu. Gitu ya. Sya'at bi wujud Zaidin, gitu ya. Iradatuhu sya'at bi wujudi Zaidin. Nah, berarti antara wujud Zaid, gitu ya, dan takhsisuhu itu mutahaqqiqun. Maknanya adalah tanajjaza bil fi'li, ya. Wujuduz Zaid wa takhsisuhu itu mutahaqqiqun. Ini nih, wujud Zaid dan takhassusuhu mutahaqqiqun ataupun tanajjaza bil fi'li, ini namanya apa? At-tanjizi kan ya? At-tanjizi. Iya kan ya? Oke. Kapan ini azalian? Apa? Qadiman.
Terus, sekarang berikutnya. Berarti Allah sudah memilih nih fil azal gitu ya, bahwasanya tarajjaha wujudu Zaid, enggak ada mihi gitu ya, fil azal. Ini namanya tanjizi al-qadim gitu ya, tanjizi al-qadim. Al-qadim. Tanjizinya apa? Tahakkuk, ta'alluqnya kan ini ya, taksis ya. Taksis ini sudah berkaitan nih dengan apa? Dengan wujudu Zaid. Sudah berkaitan. Tahakkuk yang ta'alluqnya. Kemudian Z-nya ada nggak? Belum. Kan itu ya? Karena fil azal. Terus kudratullahi ta'ala as-sarat gitu ya. As-sarat gitu ya. Fi ijad Zaidin fawujid gitu ya. Fawujida Zaidun. Oke. Ini kapan terjadinya? Qudratullah ta'ala as-sarat fi ijadi Zaidin fawujid. Qadim atau hadis? Hadis. Gitu ya. Nah, di sini kan pembahasannya antara wujudu Zaid, kan itu ya? Wujud Zaidin wa kudrah itu apa? Taksir ya? Taksir. Taksir Allah, wujudu Zaid dan taksir Allah. Ya, atau taksir kudrah boleh. Ya. Taksir Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mutahaqqikun wa tanajjaza bil fi'li apa? Fi ma la yazal gitu ya. Fi ma la yazal itu namanya hadis gitu ya. Maka ini namanya apa? At-tanjizi. Kenapa dikatakan tanjizi? Karena tahakkuk gitu ya, bil fi'li. Kemudian al hadis karena tahakkuknya itu fi ma la yazal. Dapat ya? Oke. Ya. Berarti sifat dengan tanjiz itu nafsu sifatnya Allah apa ya? Aku tahu nih. Oke. Sifatnya gitu. Yang disifati dengan tanjiznya. Tamam. Yang disifati dengan tanjizi al-qadim itu adalah ta'alluqnya. Ya. Ta'alluqnya itu tahakkuknya atau mutahakkiknya, tanajazanya kapan gitu ya. Ya. Dan itu pasti disandingkan ya dengan qadim dan hadis. Iya, berarti dengan penyandingan itu zamannya kan. Ya, zamannya. Cuman kan ketika bicara zaman nabrak dengan qadim ya. Cuman ketika ingin memahamkan mau gak mau dibilangnya zaman gitu ya. Oke, cuman harus dikasih tahu azalinya dulu sama malayazal, baru bilang zaman nggak apa-apa. Oke. Namanya apa namanya? Kayak di roda taksisnya itu yang disifati dengan tanjizinya sendiri. Iya, tanjizinya taksisnya ini mutahakkik atau enggak gitu ya? Iya. Tamam. Ya. Itu adalah tanjizi di dua sifat gitu ya. Dan terus kalau sifat Sekarang sifat kalam. nggak tahu taksis itu disifati dengan tanjiz itu apa wajib atau mustahil atau enggak? Keren pertanyaannya. Wajib atau jaiz ketika disifati dengan apa? Tahakkuk gitu ya, atau ghairu tahakkuk. Tamam. Harus Anda pikirkan dulu. Nanti jawabannya. Oke. Kemudian, sekarang kalamnya ya, yang satu sifat loh, gitu. Yang satu sifat. Yang satu sifat. Gimana sih, di mana tanjizi qadimnya, di mana tanjizi hadisnya, kan itu ya? Yo, sekarang Ana contohkan yang ini, gitu ya. Ketika ada qauluhu ta'ala wa aqimus shalah, gitu ya. Oke, wa aqimu as-shalah. Kalau kalamnya seperti ini, itu hanya ada dua sifatnya. Tanjizi hadis sama suluhi qadim. Gitu ya. Karena ini bentuknya apa? Amr.
Tapi ketika kalamnya itu bentuknya khobari dan isi khobarinya itu adalah tentang zatillahi ta'ala dan syarikul bari, itu tanjizinya apa? Tanjizinya qadim. Ya, tanjizinya qadim. Suluhinya apa? Enggak ada suluhinya. Ya. Karena dia khobarnya berkaitan dengan zatillahi ta'ala. Terus tanjizi hadis. Kenapa? Ketika khobarnya ada al-mukhbarnya ataupun ada khobar, ada apa? Ada al-ikhbar, al-mukhbarnya, orang yang diberikan khobar. Ya. Itu ketika berbicara kalam. Jadi kalam pun nggak bisa dicontohkan dalam satu permasalahan gitu ya. Amr ini nggak bisa nih. Dia itu memiliki tanjizi qadim, suluhi qadim, sama tanjizi hadis. Nggak bisa. Ya. Oke. Nah, sudah ngebahas mungkin irodah juga kudroh gitu ya. Tinggal ditambah suluhi qadimnya gimana sih kudroh kan gitu ya. Yo, yang kudroh yang mana, yang bawah ya? Ini juga boleh Anda hapus. Iradatullah ta'ala itu tanjizinya qadim sama suluhi qadim gitu ya. Kita berbicara tentang wujud gitu ya. Zaidin. Wujudu Zaidin wa takhsi suhu gitu ya. Wujudu Zaidin wa takhsi suhu. Yasluh an yatahaqqaq yasluh alla yatahaqqaq ya. Wujudu Zaidin wa takhsisuhu yasluh an yatahaqqaq wa alla yatahaqqaq. Sebentar ya, Ana kalimatnya satu lagi. Oke, ini. Takhsisu fil azal ala asya' allati satujad fima la yazal. Oke, itu yang dimaksud. Anda tuliskan ya. Wujudu Zaid wa takhsisuhu yasluh an yatahaqqaq wa alla yatahaqqaq. Fil azal ala asya' allati satujad fi ma la yazal. Oke, wujuduhu wa takhsisuhu yaslu an yatahaqqaq aw la yatahaqqaq. Sebentar. Harusnya ke sini, tapi Ana hilangkan kalimatnya. Oke. Takhsisuha. Takhsisu Zaidin fil azal. Kemudian alal asya' allati satujad fima la yazal. Oke.
namanya as-sifah al-muta'alliq dengan azal bi syai'in fima la yazal. Nih, dobitnya berubah-ubah dalam artian cara pandangnya gitu ya. Takhsisu Zaidin itu sabitun fil azal gitu ya. Takhsisu Zaidin, takhsisu wujud Zaid itu sudah tahaqqaq fil azal ini gitu ya. Atau yang ini, yang mana? Yang iradatu ini. Ya. Ini takhsisnya sudah sabit fil azal, artinya fil azal Zaid itu sudah ditentukan akan lahir gitu ya. Oke, itu fil azal. Terus ketika ana melihat Zaidnya gitu ya, melihat Zaidnya atau wujudu Zaidnya, bukankah wujudu Zaid itu adalah bagian daripada sesuatu yang akan muncul? Gitu ya. Ana melihat Zaidnya ya, melihat Zaidnya atau wujudu Zaidnya. Ana sudah menentukan, Allah sudah menentukan antara wujud sama Adam Zaid itu ditaksis wujudnya, Adamnya enggak, gitu ya. Sekarang Ana melihat wujud Zaidnya. Wujud Zaid ini adalah asya, bagian dari sesuatu yang akan muncul, gitu ya. Karena sesuatu yang hadis, gitu ya. Bagian daripada al-hadis, dan al-hadis itu apa? Fima la yazal, gitu ya. Ketika Anda memandang sisi ini, maka ta'alluqnya katanya as-suluhi al-qadim. Itu ya. Al-qadimnya itu takhsisnya sabitun fil azal. Suluhinya di sini. Cuman takhsisnya ini terhadap sesuatu yang akan muncul. Berarti suluhnya Allah betul ya? Atas iradanya Allah. Maksudnya? Oke. Enggak, suluhinya berarti kan iradah Allah itu sudah menentukan kepada Zaid gitu ya. Wujudu Zaid. Dan itu fil azal gitu ya. Kemudian wujudu Zaid ini gitu ya, itu bagian daripada asya, daripada sesuatu gitu ya, yang akan muncul, akan lahir, akan ada di ketika alam ada gitu ya. Ketika alam ada, maka itu namanya ta'alluqnya suluhi al-qadim. Berarti kalau yang apa? Yang yang suluhi itu dilihat dari sifatnya aja gitu tanpa berbicara. Dilihat dari sisi sifatnya aja gitu. Sifat daripada ta'alluq. Ya. Enggak melihat daripada siapa yang ditaksiskan gitu. Sifat daripada ta'alluq dan tidak melihat siapa yang ditaksiskan. Ya. Maksudnya ta'alluqnya ini suluhi. Kenapa suluhi? Karena kesini gitu ya. Ini untuk di mana? Untuk di iradah gitu ya. Untuk di iradah. Oke. Tapi kalau yang tanjizinya berarti sudah membawa-bawa Zaidun gitu. Sudah membawa-bawa Zaidun, tamam. Iya. Gitu. Iya, boleh. Tanjizinya sudah membawa-bawa wujudu Zaid. Sedangkan suluhinya kembali ke sininya nih, gitu ya. Kembali kepada asya. Berarti kalau yang tanjiz itu udah menyifati taksis Allah di wujud Zaidun gitu kan. Itu bukan kan? Kalau yang tanjizi berarti taksisnya Allah terhadap wujudu Zaidin itu apa? Qad tahaqqaq gitu ya. Iya, kayak gitu. Ya. Terus yang suluhi itu taksisnya Allah ini terhadap Zaid kan qad tahaqqaq. Nah, wujudu Zaid ini sudah ada belum di masa itu gitu ya? Di masa taksis ini belum ada gitu ya. Tapi di masa apa? Di masa nanti setelah alam muncul. Makanya dikatakan suluhi al-qadim. Gitu ya. Suluhinya al-qadim. Qadimnya dari mana? Karena taksisnya itu tahaqqaqa azaliyan gitu ya. Kalau hadis masalah gitu ya. Oke. Terus ini yang akan membuat kita ribet karena nggak satu
dobit gitu ya, macam-macam gitu. Tadi gimana? Yang disifati dengan apa? Tanjizi itu masih benar kan tadi ya? Masih benar tadi. Gimana? Yang disifati dengan suruh itu berarti ini tadi nafsu ta'alluqnya. Yang disifati dengan suluhi adalah nafsu ta'alluqnya, tapi gitu ya, kan gak mungkin tuh nafsu ta'alluqnya suluhi, cuman kenapa dikatakan suluhi gitu ya, ke sana, dapat ya? Oke, ta'alluqnya dikatakan suluhi, cuman kenapa dikatakan suluhi? Karena dia membicarakan tentang al-asya allati satujad fi ma la yazal, dan khusus pembahasan taksis. Kan gak indibatnya tuh nggak untuk semua sifat gitu ya. Tamam. Ya udah, kayak gitu jadinya. Iya, tanjizi kalau sudah terjadi ta'aluk taksis dengan sesuatunya. Tadinya kan kalau Anda nggak melihat iradah, Zaid itu qad wujud, qad la yujad. Kemudian masuk taksis, gitu ya. Yujad. Maksudnya khas sosok janibil wujudnya, nggak janib adamnya, gitu ya. Memilih janib wujud, nggak memilih janib adam. Berikutnya ditanya lagi, Zaid itu sudah ada belum waktu itu? Belum, gitu ya. Sudah ditarjih, sudah ditaksis, wujuduhu, kan dia. Oke, wujuduhu sudah ditarsis. Tapi Zaidnya belum ada di mata itu, karena kalau ada berarti apa? Zaid sudah dikadar. Qadim kan itu ya. Sudah dikadar ya. Zaid bin Haitsu Zaid itu kan yang baru wujud Adam gitu. Iya, Zaid bin Haitsu Zaid gitu ya. Yang baru wujud sama Adam. Tapi kalau sudah masuk ke tanjizi suluhi. Kalau sudah masuk masih sama juga berarti. masih sama gitu ya. Tapi kalau misalkan tanjizi al-hadis kan itu ya. Berarti apa? Kalau misalkan ada tanjizul hadis, maka apa? Wajib adanya. Gitu ya. Pertanyaannya, ketika Zaid sudah ditaksis jadi mewujud. Tadi kan sebelumnya pahami pertanyaannya keren nih. Zaid, kalau Anda melihat Zaid ya, tanpa melihat sifatullah ta'ala, itu yakbal wujud, yakbal adam. Tapi ketika sudah melihat iradatullah ta'ala, Zaid jadi apa? Wajib. Wajibnya lidatihi atau ligairihi? Ligairihi, gitu ya. Kemudian, kudratuhu maru, setelah iradahnya kudroh. Berarti kan ada ilmu dulu. Terus iradah, kemudian kudroh. Itu bayangan otak kita gitu ya, bukan dikembalikan ke makna Allah, karena itu kalau misalkan demikian maka Allah berkaitan dengan waktu zaman gitu ya. Nah sekarang kudratuhu as-sarat fi ijadi Zaid fawujida Zaid. Kudratuhu yang di sini berarti ya, yang iradah itu katanya ada juga tanjizi hadisnya menurut sebagian pendapat gitu ya. Ada tanjizi hadis. Itu di syarahnya dibilang seperti itu. Wakil katanya punya tanjizi al-hadis. Kapan ada tanjizi hadis? Ketika iradahnya itu mutahaqqik bil fi'li gitu ya. Ketika iradahnya itu maksudnya ketika Zaid ada gitu ya. Di mana ya nulisnya? Di tengah-tengah sini. Ketika Zaidnya sudah ada, menurut pendapat kedua itu namanya tanjizi hadis gitu ya. Inda wujud Zaid, inda wujud Zaidin, maka dibilangnya ini apa? Tanjizi al hadis. Sebentar. Tanjizi al hadis. Tanjizi kenapa dikatakan tanjizi? Tahaqquk, ta'alluqnya gitu ya. Ta'alluq taksisnya tahaqquk gitu ya, kepada wujud Zaid. Kenapa dikatakan hadis? Aywa, karena berkaitan dengan fimala yazal. Itu menurut sebagian pendapat, katanya nggak ada gunanya, karena kalau sudah ditaksis pasti ada, gitu ya. Kalau sudah ditaksis oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Zaid itu ada, maka pasti ada, nggak perlu lagi tanjizi hadis. Maka pendapat yang muhaqqaq ataupun tahqiqnya itu la yahtaj ila apa? Tanjizi hadis. Wakila, ini wakila ya. Wakila. Mohon maaf, wakila. Di kitabnya ada wakila. Wakila. Tanjizi al-hadis. Oke.
suluhi li'annahu laysa waqi'an bil fi'li qadim waqi'un fil azhar. Hasilun fil qidam kayak suluha. Jadi hadisnya itu sejak terlahir ke dunia atau sejak Tanjizi hadisnya setelah Zaid lahir ke dunia atau setelah Zaid ditiupkan ruh. Anda harus pikir ya, ketika sejak lahir kemudian tamam. Itu harus pikir dulu jawabannya. Nanti tunggu ya. Saya lagi mikirkan kudroh irodah nih. Kudroh dulu. Keren pertanyaan Ridho. Oke. La ta'ala. Tanjizi. Sebentar. La ta'siru fil azhar. Tamam. La ta'alluqat. Ta'alluqnya suluhi al-qadim indama yujad asy-syai' fil fi'li ada tanjizi al-qadim. Ta'alluqan salahiyatu li wujudil alam fima la yajar. Oke. Sekarang tanjizi hadis sama suluhi qadim buat kudrah, buat iradah. Suluhi al-qadim. Taksir Allah bi wujud Zaid ya. Itu taksiru Allah subhanahu wa ta'ala bi wujud Zaid. Sebentar, taksir ya. Hadisan gitu ya. Taksir Allah subhanahu wa ta'ala biwujudi Zaid itu hadisan. Apa yang dimaksudkan dengan hadisan? Inda wujud Zaidin. Kemudian taksir ini maknanya adalah al-qudrah ya. Kemudian di sini wujida Zaidun. Taksirullah ta'ala biwujudi Zaid itu hadisun. Maksudnya hadis adalah inda wujudi Zaid. Berarti kan Zaid itu apa? Wujud ya, mawujud. Ketika Zaid itu mawujud, berarti apa? Tanajaza bil fi'li. Apa yang tanajaz? Wujudnya Zaid atau taksirnya? Taksirnya, gitu ya. Taksir biwujudi Zaid itu apa? Tanajaza bil fi'li. Kapan itu? Ketika adanya Zaid. Bisa ya? Misalkan ketika Zaid lahir. Ketika wujida Zaid bil fi'li, katakan lahir ya. Katakan Zaidnya wujida bil fi'li. Maka itu Zaid itu namanya tanjiziha hadis. Sebelum ke suluhil qadim. Ketika Zaid mawujud, gitu ya, wujida Zaidun, maka wusifa Allahu bil khaliq. Inda, biar enak, inda wujud Zaid, gitu ya. Misalkan Zaid itu adalah alam. Inda wujudil alam,
maka Allah disifati dengan khaliq, gitu ya. Indama razaqallahu al-ibad, maka Allah disifati dengan apa? Ar-raziq, gitu ya. Nah, katanya itu sifatul af'al, gitu ya. Sifatul af'al. Jadi al-khaliq itu sifat yang hadis, gitu ya. Ar-raziq itu sifat yang hadis. Al-karim, gitu ya. Sifat yang hadis, gitu ya. Sedikit lagi ya. Masuk aja. Kemudian taksir Allahu bi wujud Zaid fi ma la yazal. Kan gitu ya? Ya nggak sih? Taksiru Zaid taksirullah ta'ala bi wujud Zaid fi ma la yazal. Kan itu ya? Ketika alam sudah ada, kan itu ya? Ketika Anda tambah kayak gini, solahiyatu. Solahiyatu. Taksirullah biwujud Zaid fi ma la yazal, itu namanya suluhi al-qadim. Itu ya. Taksir Allah Subhanahu wa taala biwujud Zaid fi ma la yazal, itu namanya apa? Suluhi al-qadim. Suluhiyati taksirillah biwujudi Zaidin fima la yazal, itu suluhi al-qadim. Kudrahnya, taksirnya makna daripada al-kudrah, itu ya. Kemudian salahiyahnya, gitu ya. Salahiyahnya berkaitan dengan taksir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qadimnya dilihat dari sisi bukan yang biwujud Zaid fi ma la yazal, enggak ke sini ngelihatnya. Gitu ya. Karena itu sudah berbicara tentang apa? Hadis. Kemudian salahiyahnya. Salihatu taksirillahi ta'ala biwujudi Zaid fi ma la yazal. Al-qadim. Bentar ya. Hilang al-qadimnya fi ma la yazal. Salahiyatu li wujudil alam fi ma la yazal. Oke. Al-qadim. Tamam. Yeh. Nanti di kitab ya, hanya di kitab. Ini kodimnya dari mana nih, gitu ya? Suluhi kodimnya, gitu ya. Oke. Yuk kita baca dulu yang sebelum ke sama wal basor. Kemarin kan kalam, udah Anda baca. Halaman keberapa di sana? Wa qudratun wa iradatun ta'allaqa. Itu ya? Oke, di sini adanya. Ana jelaskannya di sini ya. Dapat ya? Wa qudratun halaman berapa? 109. Oke. Al-qismu walahu al-qismu asani ma yata'allaq bi jami'il mumkinat. Karena ada yang yata'allaq bi jami'il mumkinat, ada yang yata'allaq bi aqsam al-aqli as-salasah, ada yang yata'allaq bi apa? Bil wajib sama mungkin saja yang wujud, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan al-qismu as-sani.
Berarti yang ini iradah sama kudrah. Yuk, wa huwa sifatan aidan al-qudratu wal iradatu gitu ya. Wa ilaihi asyara biqaulihi wa qudratun wa aywa. Ada iradahnya, ada wawunya gitu ya. Kalau di matanya kan enggak ada ya. Wa qudratun iradatun gitu ya. Oke. Itu harus ditambah waw. Ta'allaqa gitu ya, bukan ta'alluqon ya. Tapi ta'allaqa fi'lun madhi yang fi'lun madhi yang apa? Yang fa'ilnya musanna gitu ya. Bil mumkinat la bil wajibat wala bil mustahilat gitu ya. Tidak ya ta'alaq bil wajibat dan juga tidak ya ta'alaq bil mustahilat. Kenapa nanti ya? Dijelasinnya. Kenapa enggak ya ta'alaq bil wajibat? Kenapa ya enggak berta'alaq bil mustahilat? Oke. Wa asyara bi qaulihi wa qudratun iradah ta'allaqa bil mumkinat kul liha akhon tuko kan itu ya. Wa asyara bi qauliha kulliha ya bil mumkinati kulliha. Ya akhon tuko ya ayyuhal mulazim ala taqwa gitu ya. Ya ayyuhal mulazim ala taqwa. Jadi harus kepada mumkinat semuanya, terus dikhitabkan kepada siapa? Orang yang bertakwa gitu ya. Oke, liraddi 'alal mu'tazilah al-qailina bi anna qudratahu ta'ala la tata'allaq bi af'alil ibad. Karena kata Mu'tazilah apa? Allah menciptakan apa? Al-qudrah kan itu ya. Fil ibad. Jadi la yata'allaq bi af'alul ibad. Jadi al-ikhtiyariyah, bal al-abdu mustaqillun bi khalqi fi'lihi al-ikhtiyariyah. Kenapa? Karena Allah menciptakan nau kudrah gitu kepada abdun, dengan nau itu dia melakukan sesuatu. Wa anna ba'du af'alihi al-ikhtiyariyah kal ma'asi laisat bi iradatillahi ta'ala. Ini menurut siapa? Mu'tazilah, binaan ala annal iradah tastalzim al-amr nanti. Au hiya ainuhu. Penjelasannya nanti. Karena di depan, di matan sebelumnya. Terus, bukan di depan sebelumnya. Kemudian wa min sama asyartu bi qauli akhatuqa ila anna man lam ya'taqid ma qulna falaysa bi taqiyun gitu ya. Falaysa bi taqiyyin. Jadi orang yang meyakini bahwasanya af'alul ibad itu bukan berasal dari kudratillahi ta'ala, ataupun kudrat ta'ala itu tidak memberikan taksir kepada af'alul ibad, maka mereka tidak dikatakan bertakwa. Mu'tazilah enggak? Oke, terus. Kemudian wahuma wa in ta'allaqa bil mumkin illa anna ta'alluqa al-iradati anna ta'alluq al-iradah bihi-nya kembali ke al-mumkin. Akan tetapi walaupun dua-duanya ya ta'alaq bil mungkin gitu ya. Walaupun dua-duanya itu muta'allaqnya mungkin, tapi beda loh nau ta'alluqnya gitu ya. Illa anna ta'alluq al-iradah, ini ingin menjelaskan apa? Menjelaskan nau daripada ta'alluqnya. Illa anna ta'alluqa al-iradati bil mungkin, itu namanya ta'alluqu takhsisin gitu ya. Ada ya? Akan tetapi ta'alluqnya iradah itu namanya taksis gitu ya. Karena hiya sifatun, karena iradah itu adalah sifat tukhassis al-mumkin bi ba'di ma yajuz alaihi. Ma yajuz 'ala Allah taala, karena pembahasannya jaizat lillahi taala. Walaha ta'alluqan saja qadiman dan qadiman tanjizi wa suluhi al qadimaini kan gitu ya. Fatakhsisuha, maka takhsisnya iradah fil azal kan gitu ya. Fatakhsisuha fil azali gitu ya. Al asya'a, takhsis terhadap sesuatu fil azal ala wajhi, berdasarkan alal wajhi ladhi satujad alaihi ay fi mala yazal. Tanjiziyun apa? Qadimun, itu namanya tanjizi qadim. Apa tanjizi qadim? Takhsisu irada fil azal gitu ya, terhadap segala sesuatu
ala wajhil ladzi satujad alaihi fima la yazal. Sesuatunya yang akan muncul ketika apa? Fima la yazal, ketika alam sudah ada. Ini namanya tanjizi qadim. Dapat nggak? Fatahsisul iroda fil azal. Gitu ya. Al asya'a ala wajhil ladzi, kalimat ala wajhil ladzi nanti yang ditaksis ini gitu ya. Misalkan Zaid. Maka Zaid akan ditaksis rizkinya, kemudian apanya dan seterusnya, itu taksisnya sama dengan kenyataannya gitu ya. Itu ala wajhil ladzi satujad alaihi fima la yazal. Ala wajhil ladzi sesuai dengan kenyataan yang akan ada nanti gitu ya. Ala wajhil ladzi satujad alaihi fima la yazal. Satujadnya adalah asya'nya gitu ya. Alaihinya terhadap wajhil ladzi. Taksisnya akan sesuai dengan kenyataan. Namanya tanjizi yang qadim. Wasuluhuha gitu ya. Sedangkan suluhu wa-nya atofnya ke fatakhsisuha gitu ya. Wasuluhuha li'an yakuna ala khilafi ma huwa alaihi. Ayo ini dia. Suluhnya yang tadi ana jelaskan ya. Wasuluhuha mungkin saja gitu ya. Ala khilafi ma huwa alaihi. Mungkin saja irodahnya ala khilaf gitu ya. Mungkin saja gitu ya. Ini tanpa memandang ilmillah ta'ala ya. Karena ilmu Allah Ta'ala ketika memandang ilmu Ta'ala gak bakalan mungkin hal-hal seperti ini gitu ya. Suluha gitu ya. Itu apa? Yasluh kan gitu ya. Yakbal an yakuna ala khilafi ma huwa alaihi. Bisa saja nggak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Tadi kan ana udah mentaksis ya bahwa Zaid itu akan ada. Bisa saja nggak ada gitu ya. Bisa saja tidak sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan suluhiyun qadimun gitu ya. Tidak mungkin suluhi hadis. Suluhinya dikatakan kapan? An yakuna ala khilafi ma huwa alaihi. Dan kemungkinan ini kapan terjadinya? Azaliyan. Ya. Qila walaha ta'alluq salis, yaitu tanjiziha hadis. Nah, itu mafhum. Wa huwa takhsisuhal lati asyai'a wa huwa takhsisul iradah asyai'a, sesuatu bil fi'li waqta wujudihi. Misalkan saya hanya Zaid ya, takhsis iradah terhadap Zaid ataupun wujudu Zaid ketika dia itu mutahaqqik gitu ya. Ketika ada ataupun sayanya di sini Zaid. Mengkhususkan Zaid bil fi'li waqta wujudihi. Ala wifqi at-takhsis al-azali, sesuai dengan takhsis yang fil azal. Wa amma ta'alluq al-qudrah yang ini dijelaskan. Bihi ay bil mumkin. Fa ta'alluqu ijadin au i'damin. Boleh enggak disingkat dua hal ini dengan apa? Satu kata. Fa ta'alluq ta'sir, gitu ya. Oke, fa ta'alluqnya apa? Fa ta'alluq ijadin au i'damin ataupun apa? Ta'alluq ta'sir. Ala tibqil iradah, sesuai dengan iradatillahi ta'ala. Kalau iradahnya wujud Zaid, maka apa? Kudrohnya ke wujud Zaid gitu ya. Ke ijad. Kalau misalkan iradatullah adamu wujud Zaid ke Adam ya. Walaha ta'alluqan saja. Suluhi qadim wa tanjiziha hadis. Yo, sekarang wahada ta'alluq al-hadis huwa al-mu'abbar anhu bil khalqi gitu ya. Kemudian bukan ri ya, warrazqi. Ada enggak? Wahada ta'alluq al-hadis wa huwal mu'abbaru anhu, kan itu ya, bil khalqi. Ta'alluqnya gitu ya. Allahnya disifati dengan apa? Khaliq gitu ya. Ta'alluqnya ketika memberikan rizki, ar-ra gitu ya. Kalau rizki itu barangnya yang diberikan gitu ya. Kalau ar-razqi itu ta'alluqnya, maka dikasih ra, bukan ri gitu ya. Wal ihya wal imatah. Ketika ta'alluqnya al-ihya, Allah disifati dengan apa? Al-muhyi gitu ya. Al-imatah berarti apa? Al-mumit kan gitu ya. Al-musamma indana bi sifatil af'al fahiya hadisatun
Oke, ternyata nggak ada. Qadimun. Dia dulu ala anal husul qad safada qadiman. Tanjizi hasalat. Tamam. Takhsis bil fi'al. Tamam. Al-qudrah itu asif dulu. Ta'alluq hasala fi ma la yazal. Wa huwa ta'alluq. Tamam, ini di PR kan ya? Qadimnya di mana? Ana hilang di sini dan gak ana tulis. Apa itu? Ta'alluq suluhi qadim, qadimnya di mana ya? Gitu ya. Al-qudrah. Kemungkinannya berarti ya, kemungkinan wujudu Zaid itu kemungkinan menghidupkan mewujudkan Zaid itu boleh saja Zaidnya nggak ada, itu suluhi qadimnya di sana. Kan tadi suluhi taksir ya. Taksir Allah Subhanahu wa taala terhadap wujudu Zaid itu fi ma la yazal. Gitu ya. Tapi suluhi qadimnya di mana gitu ya. Oke, kalau suluhinya mungkin saja gitu ya. Mungkin saja wujud Zaid ini nggak terjadi gitu ya. Mungkin saja apa? Bukan wujudu Zaid tapi adamuhu. Nah, kalimat mungkin saja adamuhu itu kapan? Suluhinya suluhi qadim. Gitu ya. Ketika ana samakan dengan irodah. Kemungkinan satunya lagi, irodatullah ta'ala itu takhsisus Zaid kan itu ya. Ini tanjizinya qadim. Kenapa sih dikatakan tanjizi qadim? Taksis wujudu Zaid. Pertama, ta'aluk taksis dengan wujudu Zaid gitu ya. Itu sudah apa? Mutahaqqiq. Itu dikatakan tanjizi. Terus kenapa dikatakan qadim? Karena terjadinya ta'aluk ini fil azal, walaupun kita tasamuh ya, karena azal ini bukan waktu. Terus yang suluhinya gimana? Suluhi qadimnya. Taksis ini bisa saja ala khilafihi, artinya wujud Zaid itu enggak ditaksis gitu ya. Itu kapan? Qadiman ya, ataupun azalian. Oke. Wa alam anna ta'alluq al-qudrah wal iradah wal ilmi, itu yang ana jelaskan ketika pembahasan tentang otak kita ketika berpikir gitu ya. Mana dulu yang lebih akan terbayang oleh kita? Ilmu dulu dong, kemudian iradah, kemudian qudrah. Oke, disingkat ya, yang ini biar selesai dua-duanya nih. Besok sudah nggak membahas ta'aluk lagi. As-sam'u wal basar itu ta'alaknya bil maujudat gitu ya. Juga basar al maujudat. Kemudian dua-duanya inkishaf walaupun nau inkishafnya berbeda gitu ya. Kemudian tanjizi al-qadim gitu ya. Seperti halnya ilmu gitu ya. Ketika Allah ini sami'a di sini kan bimana ilmu ya, bimana mendengar gitu ya, mendengar. Misalkan sami'a syai' yang maujud, yang maujudnya ini disifati dengan apa? Dengan qadim, maka tanjizinya tanjizi qadim. Maksudnya gimana? Kan harus tuliskan juga ya. Misalkan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu al maujudat al qadimah gitu ya. Sami Allahu al maujudat al qadimah. Sami'a di sini bimana apa? Bimana kasyafa kan itu ya. Kasyafa karena dia sami'anya bukan sami'a saut tapi ilmu gitu ya. Kasyafa Allah taala al maujudat al-qadimah. Inkishafnya
ta'aluk inkishafnya inkishaf. Ya, ta'aluk inkishafnya ini mutahaqqiqun gitu ya. Fil azal. Kenapa mutahaqqiqun fil azal? Karena al-mawjudat al-qadimah itu azali. Kan itu ya? Maka inkishafnya apa? Pasti ta'aluk inkishafnya terhadap al-mawjudat al-azali ataupun terhadap amron zaidnya itu fil azal. Maka dikatakan apa? Ta'aluknya tanjizi al-qadim. Kenapa tanjizi al-qadim? Karena ta'aluk inkishafnya terjadi gitu ya. Terjadi di apa? Sudah terjadi. Terjadinya kapan? Fil azal. Dapat ya? Oke, itu yang qadim. Berarti prinsipnya sama dengan al-ilmu. Cuman bedanya antara ilmu dan dua hal ini, di dalam ilmu ada mustahilat, di sini nggak ada. Gitu ya. Begitu juga dengan suluhi al-qadim dan juga tanjizi al-hadis. Oke. Wajzim, sedikit lagi ya. Wajzim bi anna sam'ahu wal basara, kan itu ya. Ta'allaqa bi kulli maujudin yura. Maksudnya apa? Bi kulli maujudin yura. Yuronya dengan ru'yatul ain kita ataupun dengan kasyaf. Kasyfun ya. Yuronya adalah al-kasyaf. Ada nama Euro di sini. Euro. Oh, aku dinamakan Euro. Oh gitu. Anak kira piala dunia, piala apa? Piala bola. Oh, ternyata al-afwa namanya ada di sini ya, di Khoridah. Kemudian wal qismu asalis ma yata'allaq bi jami'il mawjudat wa huwa sifatan aidan as-sam'u wal basaru gitu ya. Wa ilaihi asyara bi qawlihi wajzim ayyuhal mukallaf wajzim wa i'taqid i'tiqadan jaziman bi anna sam'ahu ta'ala wal basar gitu ya. Al alif lil itlaq gitu ya. Wal basara kan di dalam matannya. Itu alifnya lil itlaq untuk apa? Li darurati syar. Ta'allaqa dua-duanya fi'lun madhi bukan ta'alluqan gitu ya. Ta'allaqa mimma ma'an gitu ya. Ta'allaqa ma'an ta'alluqa gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi maf'ul apa? Mutlak. Ta'alluqa inkishafin. Ta'allaqnya dengan apa? Bikulli mawjudin apa? Alfu gitu ya. Mawjudin alfu. Yang paham apa mustalahnya mustalah ini aja, banat aja. Semuanya jadi paham sekarang. Tahu gitu ya. Bil bina lil majhul, bukan yaro kan gitu ya, tapi yuro gitu ya. Alfu gitu ya. Bil bina lil majhul. Kenapa? Karena untuk mengganti maknanya, bukan melihat, bukan alfu tapi yolam ya. Ai ma'lumun lahu ya. Ta'ala qadiman kana kadatihi ta'ala. Kalau misalkan qadim berarti kadatihi ta'ala wa sifatihi au hadisan kadawat al makhluqin ya. Saya bisa nggak sih menggambarkan makna ini? Katanya ada kalimat seperti ini. Sesuatu yang tidak mungkin mahsus itu nggak mungkin apa? Terbayang ya. Tapi bisa dipahami nggak? Bisa. Tapi nggak kebayang, itu yang susah gitu ya, yang bikin susah. Terus walaha, langsung ke bawah. Walahuma. Ada nggak? Anda di bawah ya. Kalau di mana? Walahuma. Halaman ke 13. Walahuma ta'ala pun salasa. Oke, walahuma ta'ala pun salasa. Tanjizi qadim bidatihi wa sifatihi. Kapan tanjizi qadim? Contohnya dzatillahi ta'ala wa sifatillah ta'ala wa suluhi qadim bidawatina wa sifatina. Kenapa dikatakan suluhi al-qadim? Seperti halnya ilmuhu ta'ala gitu ya. Karena dzatina dan sifatina itu qad yujad wa qad la yujad. Kemudian wa tanjizi hadis inda wujudina. Ketika kita sudah ada, maka tanjizinya apa? Tanjizi hadis. Kemudian dikit lagi ya. Saya nanti dikit lagi terus sih. Wa
Wa kulluha hanya kembali ke semua sifat gitu ya. Wa kulluha baik itu yang ada ta'alluqnya ataupun tidak ada ta'alluqnya. Makanya sifatul ma'ani, bukan hanya hayatun saja, bukan hanya apa? Sifat sifat yang lahu ta'alluq saja. Juga yang sifatnya laisa laha ta'alluq, qadimatun bidzat gitu ya. Dia itu qadimatun bidzat. Kalimat qadimatun bidzat itu untuk mengatakan bahwasanya gitu ya, bahwasanya sifat ini seperti hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Qadimahnya bidzat, la bi ghairiha. Gitu ya. Qadimatun bidzat, bukan disebabkan karena yang lainnya. Kalau kita bilang seperti ini, sifat Allah kenapa qadimah? Karena zat Allah Subhanahu wa taala itu namanya qadimatun bi ghairiha. Di sini ada khilaf yang banyak sebetulnya. Gitu ya. Ya, yang penting kawan-kawan sudah mengerti bahwasanya sifat yang 7 tadi itu qadimatun bidzat. Artinya apa? Bukan disebabkan karena dzatillahi ta'ala. Karena dzatillahi ta'ala itu qadim, maka sifatnya jadi qadim. Itu namanya apa? Ada ilah dan ma'lul. Gitu ya. Gak bisa dikatakan seperti itu. Kata Imam Asy'ari. Tapi mutaakhirin gitu ya. Mutaakhirinnya apa? Mutaakhirinnya Asy'ari, sifatullah ta'ala itu minal mumkinat gitu ya. Terus dia jadi apa? Jadi sifatnya jadi wajib gitu ya. Kenapa jadi wajib? Kenapa nggak mungkin nggak ada? Karena disebabkan oleh zat. Ya, dah itu aja. Dikit lagi, satu baris lagi, satu kata lagi. Benar deh, dikit lagi. Kita. Di annaha laisa bi ghairi dzat gitu ya. Di annaha laisat bi ghairi dzat, karena bukan disebabkan karena illah. Di annaha laisat bi ghairi dzat, ana sempat jelasin kemarin. Al illah bimakna annaha la tanfaku anha. Di annaha laisat bi ghairi dzat, al ghairiyah itu maknanya apa kemarin? Sifat ini terlepas dari sesuatu. Misalkan sifat baik nih manusia itu bisa terlepas nggak sih? Kadang baik kadang jahat kan gitu ya. Nah, tapi kalau sifat ini la yanfa ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, udah itu pembahasannya. Li anna hadhihi sifat sab'ah laisat bi ghairi dzat. Yang dimaksudkan laisat bi ghairi dzat, dia tidak akan lepas dari zat tersebut ya. Itu ada lagi sih dua halaman dua ini. Kita coba deh buka sedikit lagi. Kalau di sana nggak ada, berarti nggak usah dibahas. Ada nggak? Ada. Gimana sih? Parah ya. Ini gimana sih? Saya benar nggak tahu, saya bilang nggak ada. Oh gitu. Pas berarti kalau gitu. Summal kalam laisa bil huruf. Ada nggak? Wa laisa bitartib kal ma'luf. Ya, udah itu aja. Summal kalam laisa bil huruf ya lah. Bukan huruf kan itu ya. Kalau huruf berarti apa? Hadis. Wa laisa bitartib. Kalamnya tidak ada tartib gitu ya. Takdim wa ta'khir gitu ya. Di dalam mubtada dan khabar kal ma'luf, seperti yang apa ma'luf? Kal ma'luf fulana, seperti yang kita sesuatu yang apa? Sudah biasa oleh kita, itu masyhur gitu ya. Ma'luf masyhur. Langsung masuk, sudah selesai. Kok nggak hilang? Oh di sana. Oh, siap. Katanya mau ke balas. Oh ke balas ya. Bisa aja. Coba buka lagi, ada nggak? Ada, tapi pembahasan baru ya udah. Belakangnya belum mana? Ada yang belum?